Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Apa kabar teman-teman sekalian? Mimin doakan semoga teman sekalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dilancarkan puasanya bagi yang menjalankan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 88. Selesai makan malam, mereka masih betah berada di luar, menikmati suasana malam yang begitu tenang dengan pemandangan yang indah. Obrolan santai menemani mereka hingga Aluna merasa benar-benar mengantuk. "Mas, masih mau di sini? Aku ngantuk banget," ujar Aluna. "Ya udah, kita masuk aja yuk. Udah larut juga." "Mataku udah gak bisa diajak kompromi," celetuk Aluna. Azam hanya membalas dengan seutas senyum. Tubuh mereka terasa hangat saat masuk ke dalam kamar. Meskipun di pedesaan, tapi tetap saja namanya udara malam itu tidak baik. Aluna lebih dulu merebahkan tubuhnya karena Azam pergi ke kamar mandi. Tubuhnya sudah dibungkus selimut untuk menghangatkan. Ia benar-benar kelelahan, hingga kini terlelap dengan nafas yang terdengar teratur. Selang beberapa menit, Azam ikut naik ke atas ranjang dan masuk ke dalam selimut. Tangannya melingkar di perut Aluna dan mencium puncak kepala wanita itu sebelum akhirnya ikut terlelap. Sama-sama merasakan lelah karena perjalanan yang lumayan menguras tenaga. Jam 2 dini hari, Aluna terjaga. Ia langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu membangunkan Azam. "Mas, mau sholat tahajud berjamaah enggak?" tanya Aluna sambil menggoyangkan pundak Azam. Beberapa saat Azam masih terdiam lalu ke kamar mandi. Sepasang anak manusia itu khusyuk dalam ibadahnya. Tidak lupa memanjatkan doa untuk rumah tangga mereka agar selalu diberikan keberkahan dan dijauhkan dari berbagai macam godaan. Azam membalikkan tubuhnya menghadap sang istri yang langsung meraih tangan lelaki itu dan menciumnya. Dibalas oleh Azam dengan kecupan hangat di kening Aluna. Lelaki itu mengambil posisi ternyaman, merebahkan tubuhnya dengan menjadikan paha Aluna sebagai bantalan. "Kalau masih ngantuk, tidur aja lagi. Ini masih jam 2 kok," ucap Aluna dengan tangannya yang mengelus lembut kepala suaminya. "Sayang banget kalau bidadari secantik kamu aku tinggal tidur," sautnya dengan senyum lebar, meskipun matanya terpejam. "Apa sih? Gombal," balas Aluna. "Bukan gombal, memang kenyataannya begitu. Bahkan aku bisa nahan kantuk demi liatin wajah kamu terus," godanya. Ia menatap Aluna dari bawah. Satu tangannya ia gunakan untuk mengelus pipi Aluna. "B." Alis Aluna bertaut. "B." Azam merubah posisinya menjadi duduk. "Iya, panggilan sayang aku ke kamu." "Terserah kamu aja," balas Aluna. "B, bisa mundur dikit nggak?" "Iya." Aluna langsung mundur. "Maksudnya mundur dikit, cantiknya kelewatan." Wajah Aluna langsung tersipu. Pagi-pagi buta, ia sudah mendapatkan gombalan dari suaminya itu. Bahkan hawa dingin yang terasa kini seolah menguap karena gombalan Azam. "Mas," Aluna merengek karena malu. Azam menarik tangan Aluna yang dipakainya menutupi wajahnya. "Beb, lihat aku. Dari nomor 1 sampai 10, kira-kira kamu nomor berapa buat aku?" Aluna menggelengkan kepalanya. "1 mungkin," jawabnya ragu. "Enggak, buat aku kamu nomor 3. "Kok 3 sih?" Aluna terlihat tidak terima. Azam menyentuh kedua pipi Aluna. "3 ada 2-nya di dunia ini." Aluna tersenyum. Azam berhasil membuat wajahnya terus memerah
seperti kepiting rebus. Azam hanya terkekeh melihat istrinya itu tersipu malu. Aslinya Azam memang seperti ini. Dia adalah Raja Gombal. Orang yang belum kenal pasti mengiranya ia adalah lelaki yang dingin. Jika mendapatkan gombalan seperti ini setiap hari, wajah Aluna pasti terus dihiasi senyum. Udah gak usah ngombal terus, seru Aluna. Terus maunya apa? Apa ya? Kalau jalan-jalan, gak mungkin masih pagi-pagi buta gini, dingin pula, balas Aluna. Kalau gitu, menghangatkan tubuh aja, saran Azam. Kamu mau bikin kopi atau teh? Aku bikin nih. Aluna membuka mukenanya, lalu berniat berdiri, tapi Azam mencekal tangannya. Aku gak mau itu buat menghangatkan diri, ujar Azam. Terus, mau apa? Mau kamu, bisik Azam. Tubuh Aluna membeku. Ia tahu maksud Azam, karena tujuan bulan madu mereka memang untuk itu, tapi tetap saja Aluna merasa gugup. Tidak seharusnya memang ia menunda-nunda yang harusnya dari dulu mereka lakukan. Azam menarik Aluna ke dalam pelukannya, mengecup lama puncak kepala wanita itu. Pelukannya begitu erat membuat jantung Aluna berdebar kencang tidak karuan. Mas, Aluna mendongkak menatap sang suami. Boleh kan Azam meminta persetujuan lebih dulu, karena ia tidak akan memaksa jika Aluna memang belum siap. Aluna mengangguk, tapi aku takut, ungkapnya. Rileks aja, aku gak bakalan kasar kok. Ini kan pertama kalinya buat kamu. Aku juga gak bakalan maksa kalau kamu belum siap. Aluna menggelengkan kepalanya. Enggak, aku gak mau berdosa karena nolak ajakan kamu. Beneran? Azam kembali bertanya. Iya, tapi pelan-pelan ya. Aku takut sakit. Cicitnya sambil menyembunyikan wajah di dada Azam. Lelaki itu tersenyum geli dengan tingkah polos dan menggemaskan istrinya. Sebelum melakukan kewajiban yang lama tertunda itu, mereka mandi terlebih dahulu agar bersih dan wangi, karena disunahkan memang membersihkan diri sebelum berhubungan. Mereka masih mandi bergiliran. Kini Azam yang berada di kamar mandi, sedangkan Aluna bersiap-siap. Ia memakai pakaian yang sudah disiapkan, menyemprotkan parfum di bagian tubuhnya, dan tidak lupa sedikit berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Kok aku deg-degan gini ya? Ini lebih mendebarkan daripada nunggu kelulusan, gumam Aluna. Ia duduk di ranjang sambil menunggu Azam keluar. Aluna masih memakai handuk kimono untuk menutupi baju dinas yang menempel di tubuhnya. Ia merasa masih belum percaya diri di depan Azam. Mungkin memang awalnya malu-malu, tapi nanti juga pasti akan terbiasa. Aluna bahkan menyempatkan untuk mencari informasi di internet mengenai apa saja yang harus dilakukan sebelum berhubungan. Aluna membaca isi artikel itu. Dalam Islam, hubungan suami dan istri sepatutnya menyenangkan dan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Beritahu pasangan apa hal yang dapat memacu dan jangan ragu untuk mencium terlebih dahulu atau foreplay sebelum berhubungan. Foreplay adalah tindakan yang didorong dalam Islam dan bisa dilakukan oleh suami atau istri sebelum memulai hubungan yang sebenarnya, hubungan badan yang sebenarnya. Tindakan yang disarankan selama pemanasan dalam Islam termasuk memberi belayan pada dada istri dan juga oral untuk membangkitkan organ sensitif. Aluna refleks menyilangkan tangan di dadanya setelah membaca artikel mengenai foreplay. Ia bahkan tidak berani membayangkan apa yang nanti akan terjadi. Berarti
Nanti dipegang dong, gumam Aluna, masih dengan tangan yang menutupi dadanya. Aluna tersentak kaget saat pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Azam keluar hanya mengenakan handuk yang menggantung di pinggangnya, hingga dengan jelas memperlihatkan otot tubuhnya yang keras dan dadanya yang bidang. Sang istri bahkan dibuat tidak berkedip karena untuk pertama kalinya melihat suaminya bertelanjang dada. Aluna langsung memalingkan wajahnya. "Cepat pakai baju, Mas," tegur Aluna. "Buat apa? Nanti juga dilepas kok," keke Azam, lalu berjalan mendekati istrinya. Tangan Azam yang dingin menyentuh pipi Aluna dan menariknya pelan hingga wanita itu menongak. Kecupan mendarat di mulut Aluna. Kita mulai dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di part berikutnya. Bye.